Oke, selamat datang kembali di channel saya dan Dudu Setiawan. Dan pagi ini kita lagi San Mori ke daerah Jakarta. Jadi kalau dilihat di depan juga udah banyak yang lagi San Mori. Jadi sampai sekarang ini saya masih belum dapat kabar dari Jakarta Helmet Gallery mengenai PO visor iridium KYT titik core saya tuh. Belum ada kabar sama sekali. Dan sudah terhitung 6 bulan. PO-nya lama bener ya. Dan ini bukan sekedar PO biasa sih. Kalau saya lihat di Instagram, di mana-mana itu drama. Jadi segi helmnya aja itu susah didapatnya. Pembelian KYT titik core sekarang itu harus bundling sama helm yang lain. Katanya sih untuk mencegah penimbunan barang oleh reseller. Nah tapi gimana ya, kacau sih saya bilang. Orang mau beli helm nggak bisa, visor iridium juga nggak bisa, tapi ada aja yang jual di luaran gitu. Terus stoknya dapat dari mana? Apa mereka berburu gitu ya? Sekalinya ada datang barang helm kayak titik course, dia langsung beli. Sekalinya ada datang barang visor iridium, dia langsung beli. Bingung gitu. Kalau mau KYT mungkin kayak, atau Jakarta Helmet Gallery ya, retailernya itu coba niru. Aduh. Ini kayaknya udah nggak boleh cuy. Oh, dia mau belok. Kayak Jakarta Helmet Gallery itu niru Rodaling. Rodaling tuh retailernya sepeda Polygon. Nah itu kalau mau beli itu harus pakai KTP. Dan KTP yang udah beli itu nggak bisa dipakai buat beli lagi barang yang sama. Jadi contoh misalkan dia udah beli kayak titik course, ya nggak bisa tuh beli kayak titik course lagi. Terus kalau udah beli apa visor iridium, ya udah tuh KTP nggak bisa dipakai buat beli visor iridium lagi. Ini rada bingung nih, baru pertama kali lagi ke Jakarta nih. Car Free Day-nya jadi sebelah sini buat sepeda, sebelah sini buat motor sama mobil. Ya begitulah, ada drama. Nggak tahu gimana caranya lah buat dapetin visor kayak titik course iridiumnya. Ya bukan gitu juga sih. Kalau misalkan gimana cara dapetinnya, di online shop banyak juga yang jual meskipun stoknya sedikit ya. Cuman harganya itu loh, harganya itu 600.000, nyampe 600.000. Giliran ada yang 300, 400, ternyata dia jualnya yang clear, yang dark smoke, yang light smoke. Aduh, jadi kan kesel juga. 600.000 mendingan saya nyerah sih. Ngapain beli helm, ngapain beli visor iridium 600.000 yang sejatinya mungkin harga price listnya tuh 200-an, 200 ribuan kali sebenarnya. Saya mikirnya daripada buat visor iridium 600.000 KYT dari price listnya 200, mendingan beli visor iridiumnya Aerovalor yang 750.000. By the way, ini knalpot berisik juga nih, harus ngindar deh, kita pelan deh, kita pelanin diri deh. Aduh.
permanen diri, makanya ada polisi banyak. Apa boleh lewat? Oh boleh. Aduh. Banyak sepeda, hati-hati, kita mau nyebrang ke kanan ke jalur cepat. Nyebrang mana kirinya buat sepeda. Nah, mengenai polemik ini juga nih. Lewatin ring 1 nggak boleh knalpot non standar, bukan knalpot fisik, nggak boleh knalpot non standar. Ya sebenarnya ya di jalanan itu harusnya pemerintah juga bikin, nggak tahu sih udah ada mungkin ya undang-undangnya. Mungkin teman-teman yang tahu undang-undangnya bisa komen di komentar di bawah, nanti saya cantumin di deskripsi atau saya pin komennya, mengenai pengaturan kenal part motor. Mungkin ya part motor itu harus standar digunakan di jalan raya atau minimal yang dikeluarkan oleh si pabrikan. Contoh nih, knalpot kayak gitu kan berisik tuh. Itu mungkin mengganggu pengguna jalan raya lain kan, yang lagi menikmati San Mori juga nih, menikmati indahnya jalanan Jakarta kalau hari Minggu. Ya kemarin itu karena knalpot berisik, terus dekat sama istana ya kan. Istana kan istilahnya dignity, kehormatannya negara gitu. Kalau kehormatan negara keganggu kan sama aja kayak negaranya diremehin gitu. Ada mobil. Ya kalau saya sih punya kartu pas lewat situ sih. Bukan kartu pas. Saya pakainya knalpot standar, jadi lewat situ ya santai aja. Orang saya juga mau lewat situ gitu kan. Jalannya juga masih dibuka untuk umum, kecuali jalannya ditutup ya kita nggak lewat situ lah. Oh ini mesti satu baris ini, kita sebelah kanan tetap, nggak boleh ke kiri harusnya, tapi kita ngambil kiri nih. Gimana sih? Harusnya di mana nih? Yang apa? Harusnya ke kanan sini. Tapi kita salah nih harusnya. Kanan nggak sih? Tuh benar, harusnya di kanan cuy. Tuh kan suruh ke kanan sama pas Pampres sama Pak Pol, kita harusnya di kanan ini Jo, nggak boleh ke kiri Jo. Mungkin ditanyakan tadi harusnya ada yang ngawasin tuh, harusnya ada yang ngawasin. Nah, jatuh Pak. Ih bapaknya sepatu bootnya keren loh. Nah ya pada nakal lagi, pada ke kiri. Udah tahu konnya di kanan. Gimana ceritanya? Ya kalau macet ya berhenti ya. Masa kita mau ambil jalur sepeda? Ya seenggaknya kita dalam peraturan berlalu lintas ngikutin lah, tidak dengan sengaja melanggar gitu ya. Ya saya juga kadang-kadang nggak sengaja ngelanggar sih, tapi berusaha ngikuti peraturan lalu lintas dengan baik. Kalau suruh di kanan ya di kanan. Kalau peraturannya pakai knalpot standar ya pakai knalpot standar. Kita udah sampai Bundaran HI. Ini buat yang di luar Jakarta, ini saya dulu seneng banget nih ngeliat Bundaran HI, karena saya orang luar Jakarta. Pas ngeliat Bundaran HI, ini tuh yang ada di film-film gitu. Ini udah mau jam 9.
Udah mulai panas tapi orang masih semangat olahraga nih, hebat nih. Di masa begini harus jaga kesehatan, jaga imunitas tubuh. Nah, esensi San Mori ya ini, menikmati jalanan saat hari Minggu, saat lenggang, entah sendiri atau bersama teman-teman gitu. Pakai motor kesayangan, pakai helm kesayangan, mungkin pakai outfit kesayangan. Tuh lihat tuh, mantap kan? Cakep. Vespa ada sidecar-nya. Baik lagi ke yang tadi, ring 1 nggak boleh knalpot non standar, kita coba lewat situ ya. Apakah ada razia? Karena kan di beberapa motovlog, bukan di beberapa sih, kemarin lihat di motovlog itu ada yang nulis San Mori udah nggak boleh saat ini. Ya menurut saya sih boleh-boleh aja ya, San Mori kenapa nggak boleh? Kalau judulnya harusnya San Mori tidak boleh melanggar peraturan lalu lintas gitu. Ingat kapal otok-otok yang beli di pasar gitu. Nah ini lebih enak kalau dimatiin kan, ngobrolnya lebih jelas. Wih, bapak pakai fans berat Marquez nih, helmnya Marquez 93. Kita mau nyampe, namanya ini lampu merah bundaran Patung Kuda, Indosat. Kita belok kanan nanti ke Gambir, stasiun Gambir. Habis itu belok kiri ke Monas, itu depan istana. Yuk jalan yuk. Ijo cuy, kok kagak ada yang jalan? Ada polisi, kalau ada polisi lampu merahnya diabaikan sih. Oh enggak, oh dia pada ngelamun aja. Yuk cuy. Woi ada sidecar lagi, BMW. Wah, sepertinya yang kesini knalpot standar semua nih, kecuali yang tadi CBR itu dong. Lupa hari ini pakai visor clear jadinya silau. Aduh panas bener lagi. Tetap jaga kecepatan, nikmatin jalannya. Halus banget kan jalannya kan. Kalau bisa diraba ini enak jalan. Ada banyak delman. Ini motovlog Deso ini, baru ke Jakarta ini. Biasanya di Tangerang aja. Ini namanya Jalan Merdeka Selatan. Samping Monas. Depan ada stasiun Gambir. Oh iya loh, di sini nggak ada bising knalpot berisik. Knalpotnya knalpot standar semua. Apalagi ini sepeda nggak ada knalpotnya. Kita ke kiri ya, cobain nih. Kita ke kiri.
buka buat umum kan, mobil aja bisa lewat kok. Wih, jalan ini nggak ada orang San Mori lu beneran. Biasanya tuh sini rame. Oh, kosong nih. Beneran orang pada takut razia kali. Apa udah kesiangan? Nggak tahu lah, kita nikmati aja bersama para pesepeda-pesepeda yang sedang berolahraga. Jadi boleh kan? Wait. Ini kan mana? Oh, banyak polisi ya. Oh iya benar, ini mungkin razianya di sini, razia yang apa? Knalpot tidak standar itu. Makanya nggak ada yang kesini. Sepi jalanannya, bebas dari polusi suara, bukan polusi udara nih. Kita tetap bikin polusi udara nih. Dan bebas dari polusi suara. Kita coba muter pasar baru ya. Jadi rebahan. Nggak maksud. Nah ini kita coba putar balik, soalnya kita mau ke arah sana lagi sih. Nah ini kan udah mendekati istana nih, jadi harus hormatilah negara kita sendiri, kan simbol negara kan. Istana, presiden, ini Mahkamah Agung, sampingnya Kementerian Dalam Negeri. Ini bosnya PNS di sini nih. Tuh yang San Mori ya, sedikit ini enak sih. Kita ke Tugu Tani lagi. Yang mana sini aja, Roxy, Harmoni. Beneran loh, udah nggak ada yang kumpul-kumpul, sepi. Apa makan es krim dulu apa? Ada nggak ya, jual nggak sih? Sini ada es krim enak nih, es krim yang dari zaman dulu. Mana ya? Wah kayak nggak buka. Wah kelewat kali, udah. Kayaknya nggak buka sih. Lewat aja. Tapi enak nih, kita para San Moriers yang nggak pakai knalpot berisik. Tapi itu polisi juga bener-bener ya waspada ya, karena kan kalau kita lewatin istana tuh harusnya cuma sekali lewat gitu. Kalau emang nggak ada kepentingan ya nggak bisa berhenti, karena bisa dianggap sebagai ancaman negara kan. Nah ini yang kemarin kasus tuh sebelah sini nih, harusnya nggak boleh lewat sini cuy. Tuh ditutup, mungkin terus pada lewat ini. Ini namanya ring 1 nih daerah sini. Lanjut aja, kita nikmati jalanan sepi Jakarta. Kalau ada sepeda kita yang ngalah cuy. Sama-sama menikmati jalanan aja. Belum. Kita mau belok kiri boleh gak? Oh nggak boleh ya, harus lurus ya. Boleh sih. Oh nggak boleh cuy. Lah itu dia tembus-tembus aja, ntar malah ditilang loh. Tapi emang nggak boleh, ini harus lurus. Itu ditilang gak itu lewat sana? Ayo hijau, lurus hijau cuy. Ayo. Oke lah ya, mungkin sekian dulu pembahasan vlog kali ini San Mori ke Jakarta. Kita wrap up. Jadi yang pertama tadi kayak titik course itu visornya Iridium udah PO 6 bulan belum juga dikabarin. Agak aneh juga, Jakarta Helmet Gallery yang merupakan retailer resmi dari KYT
itu belum ngabarin saya, artinya mereka belum dapat stok, anggap aja gitu ya, karena kan saya udah PO. Terus yang kedua tadi mengenai San Mori dilarang, enggak dilarang. Yang dilarang itu adalah, yang dari dulu dilarang itu adalah menggunakan jalan raya tanpa mematuhi rambu-rambu lalu lintasnya. Ya kalau kalian yang mau San Mori aja pakai knalpot standar, motor standar, part standar, nggak dimodif-modif ya. Mungkin kalau mau dimodif ke sana ya, ke mana, Sentul tuh, itu lebih lepas juga mengeksplor modifannya. Jadi San Mori tidak dilarang guys. Yang mau menikmati jalanan Jakarta hari Minggu sepi, dipersilakan. Tadi aja saya dipersilakan sama Pak polisinya. Ya lewat mas gitu. Kamu bagus, good job. Jadi ya kalau mau San Mori ya ganti pakai knalpot standar aja dulu, biar lewat situ. Bawa surat-surat lengkap, part-part lengkap, lampu nyala, ada apa namanya, ada plat nomor. Ya jangan macem-macem lah. Kalau kita bilang Jepang bagus itu tertib, iya sebenarnya semudah kita tertib terhadap diri sendiri. Kalau kita udah tertib terhadap diri sendiri, yang lain juga kan jadi nyaman kan, orang yang sekeliling kita. Oke deh, sampai segitu dulu vlognya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Like kalau suka model video begini, kalau nggak suka dislike. Kalau ada pertanyaan atau kritik saran silahkan tulis di kolom komentar. Biasanya saya jawab sih. Bye. Salah. Banyak sih.